Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama Rahayu Widyastuti dengan NIM 2005520033, yang kedua Nur Azizah Kholilatus Saskia dengan NIM 2005520037, yang ketiga Vera Yolanda dengan NIM 2005520054, dan Riris Indah Rahmawati dengan NIM 2005520058. Kami dari kelas A1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Eri Suliarso MKom. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang data transaksi pelanggan, Santander, dan prediksi kanker payudara menggunakan metode KNN dan Navi Bayes di website Kaggle. Untuk yang selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Mbak Rahayu. Silahkan. Baik, yang pertama saya akan membahas data transaksi pelanggan Santander menggunakan metode Naif Bayes. Yang pertama, memeriksa asumsi. Klasifikasi sudah diimplementasikan oleh Secret Lines, jadi kita bisa langsung menggunakannya. Tetapi kita harus memastikan bahwa asumsi kita berlaku. Distribusi kemungkinannya normal dan independen. Kita akan melihat distribusi kemungkinan dengan memplot KDE menggunakan pandas.dataframe.plot.kde. Perhatikan bahwa KDE adalah metode berbasis kesamaan sehingga menjadi lebih lambat dengan lebih banyak data. Kita dapat mempercepat dengan mengurangi jumlah titik evaluasi atau dan parameter, tetapi ini juga menurunkan resolusi plot. Plot KDE di atas menunjukkan bahwa distribusi kemungkinan memiliki pusat dan penyebaran yang berbeda. Kami akan membakukannya atau mengurangi rata-rata dan bagi dengan standar deviasi, sehingga mereka memiliki rata-rata 0 dan varian satuan. Kita dapat menggunakan scalar processing standar scalar untuk standarisasi. Sekarang, plot-plot KDE di atas terlihat kurang lebih normal, tetapi beberapa memiliki tonjolan kecil di kiri atau di kanan. Kita dapat melanjutkan tanpa melakukan apapun, atau kita dapat menggunakan transformasi kuantil untuk menghilangkan tonjolan kecil. Ternyata transformasi hanya memberikan sedikit peningkatan kinerja 0,01 dalam AUC validasi silang. Meskipun membutuhkan perhitungan yang jauh lebih banyak, dalam praktiknya kita mungkin memilih untuk melewati transformasi, namun dalam kompetisi ini kami dapat melakukan transformasi untuk meningkatan kecil itu. Idealnya, kita perlu menerapkan transformasi ke fitur secara terpisah untuk kelas positif dan negatif. Namun kami tidak bisa karena menjadi masalah ketika kami memprediksi data uji atau kami tidak tahu nilai targetnya. Kami malah akan menerapkan ke fitur secara keseluruhan sehingga yang kami dapatkan adalah distribusi normal tanpa syarat FXI, bukannya distribusi bersyarat normal FXIY. Tetapi kami berharap distribusi bersyarat juga menjadi lebih normal. Kita dapat menggunakan scan processing kuantil transformer untuk transformasi kuantil. Pada plot KDE di atas, distribusi likelihood sudah menjadi normal seperti yang kita inginkan. Independensi sulit untuk diperiksa, tetapi kita dapat memeriksa koefisien korelasi sampel. Koefisien korelasi yang kecil berarti terdapat pada linear yang lemah. Kami memvisualisasikan matriks korelasi dengan menggunakan matplotlib, ppplot, imso.
Pada matrik korelasi di atas menunjukkan koefisien korelasi yang sangat kecil antar fitur. Akhirnya, penting bahwa Y tergantung pada jika X dan Y independen, maka posterior akan sama dengan sebelumnya, PY X YX sama dengan PYY. Dan kita tidak perlu melakukan perhitungan apapun. Kita telah melihat di atas bahwa distribusi kemungkinan positif dan negatif sedikit berbeda. Mari kita lihat perbedaan rata-rata sampel dan varian sampel. Sementara perbedaan rata-rata sampel kurang lebih seimbang di sekitar 0. Perbedaan varian sampel hampir seluruhnya berada di sisi negatif. Ini berarti bahwa distribusi kemungkinan negatif lebih terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya daripada yang positif. Perbedaan ini menambah kekuatan diskriminatif model. Semakin jauh pusat distribusi atau semakin besar perbedaan penyebaran distribusi, semakin dapat diketahui dari kelas mana titik tersebut berasal. Jika ada fitur X1, sehingga distribusi kemungkinannya sama 1 X1 Y X I 0 sama dengan 1 X1 Y X I 1. Kerapatannya akan hilang di pembilang dan penyebutnya. Fitur-fitur ini tidak membantu dalam klasifikasi. Jadi dalam beberapa hal pengklasifikasian Bayes menggunakan pemilihan fitur otomatis. Sekarang kami memiliki kategori berikut ini. Plot di bawah ini menunjukkan dua fitur dengan perbedaan varian sampel terkecil atau perbedaan absolut terbesar di mana varian kelas positif lebih tinggi. Anehnya, kelas negatif terlihat lebih menyebar meskipun memiliki varian sampel yang lebih rendah daripada kelas positif. Pusat kelas negatif berada di atas dan di sebelah kanan kelas positif. Tetapi pada plot di atas, kita melihat garis lurus di tepi bawah dan kiri. Batas-batas tetap ada bahkan setelah transformasi kuantil. Sepertinya batas-batas ini mencegah kelas positif meluas ke sisi bawah dan kiri. Batasnya lebih jelas saat Anda melihat data aslinya. Terlepas dari adanya batasan, kita akan menganggap bahwa data yang diubah adalah normal dan tetap melanjutkan. Kami dapat mengambil sampel dari distribusi normal menggunakan random normal dan memplotnya untuk perbandingan. Kita lihat di atas bahwa kelas positif lebih menyebar ke sisi bawah dan kiri daripada kelas negatif. Alasan lain dari ilusi ini adalah bahwa kita memiliki poin positif yang jauh lebih sedikit daripada poin negatif. Kedua, melatih dan mengevaluasi model. Setelah melatih model, kami memplot kurva ROC pada data pelatihan dan mengevaluasi model dengan menghitung AUC, pelatihan dan AUC validasi silang. Kita dapat menggunakan Scritland Metric Graph Curve untuk mendapatkan nilai untuk memplot kurva dan Scritland Metric AUC untuk menghitung AUC. Kami mencapai AUC yang baik pada pelatihan dan validasi silang. Kami gunakan simulasi untuk mendapatkan estimasi AUC optimal yang dapat dicapai model ini. Kami akan mengambil sampel dari distribusi normal dengan 800 parameter kemungkinan. Jumlah sampel yang akan diambil dari masing-masing kelas akan ditentukan sebelumnya, sehingga kelas memiliki proporsi yang sama dengan data pelatihan. Kesimpulannya adalah pengklasifikasian Gaussian naive Bayes berperforma cukup baik pada data transaksi pelanggan Santander. Ini karena asumsi normalitas dan independensi diikuti oleh data. Kami telah melihat bahwa meskipun data dihasilkan oleh distribusi normal independen atau menurut model yang dilatih pada data yang diubah, kami tidak dapat memperoleh AUC yang lebih baik. Namun, mungkin masih ada beberapa transformasi lain yang dapat menyempurnakan model kita. Menurut pendapat kami, asumsi normalitas tidak terlalu realistis karena beberapa fitur tampaknya memiliki batas atas dan bawah. Seseorang juga dapat menghapus asumsi dan mencoba menggunakan teknik estimasi kepadatan untuk memodelkan distribusi kemungkinan. KDE tidak terlalu penurut pada data sebesar ini. Kita juga dapat menggunakan model campuran, Gaussian, atau distribusi normal multivarial dengan metrik covariant sampel dari data.
Dalam pengalaman kami, mereka memberikan AUJ pelatihan yang lebih baik, tetapi AUJ validasi silang yang lebih buruk. Pengklasifikasian Gaussian naive Bayes atau ditingkatkan sedikit dengan transformasi kuantil saat ini merupakan model Bayesian terbaik untuk data. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, baik. Yang selanjutnya, dataset pada penelitian ini merupakan dataset tentang kanker payudara yang diambil dari Scleren. Dataset ini memiliki 30 atribut dari 569 baris. Pada 30 atribut terdapat atribut radius, tekstur, perimeter area, kelembutan, kepadatan, kecekungan, titik cekung, simetri, dan faktoral dimensi yang masing-masing memiliki nilai rata-rata, nilai error, dan nilai terburuk yang nilainya bervariasi seperti pada gambar berikut. Di mana pada bagian samping data terdapat jumlah data dan di bagian bawah terdapat jumlah atribut. Dan pada data ini termasuk dalam blogspot dari 30 atribut dataset dan menghitung jarak kemiripan atau K. Pada penelitian ini, penghitungan jarak kemiripan menggunakan Minkowski. Minkowski atau biasa disebut dengan jarak Minkowski adalah jarak di dalam ruang vektor yang telah ditentukan dan bisa dianggap sebagai generalisasi dari kedua jarak Euclidean dan jarak Manhattan. Jarak Minkowski digunakan untuk menghitung jarak dua buah atau lebih vektor XY yang di dalamnya terdapat variasi P seperti pada persamaan berikut. Pengukuran jarak Minkowski memiliki Manhattan atau City Block Distance dan Euclidean Distance. Manhattan atau City Block Distance P sama dengan 1 seperti pada persamaan yang telah tertera. Kemudian klasifikasi dengan KNN. Perhitungan KNN dimulai dengan menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan K. Misal tetangga terdekat yang ditentukan yaitu 11, maka K sama dengan 11. Selanjutnya, bagi data uji dan data latih sesuai presentasi yang diinginkan. Setelah itu, hitung jarak setiap tetangga terhadap kanker tersebut, kemudian urutkan hasil berdasarkan range dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ambil 11N atau tetangga yang paling dekat, lalu lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk jenis kanker payudara jinak atau ganas. Jika dari 11 tetangga mayoritas merupakan jenis jinak, maka kanker tersebut termasuk ke dalam kanker payudara jenis jinak. Jika dari 11 tetangga mayoritas merupakan jenis ganas, maka kanker tersebut termasuk ke dalam kanker payudara jenis ganas. Flowchart klasifikasi dengan KNN pada gambar berikut yaitu dimulai, tentukan jumlah tetangga terdekat, kemudian bagi data dan data latih, urut data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclidean terkecil, lalu kelompok data uji ditentukan berdasarkan label mayoritas pada K. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hasil dalam paper ini menggunakan metode klasifikasi KNN dengan Kaggle. Untuk menentukan K, teknik terbaik menggunakan teknik validasi. Di sini kami menguji K dengan teknik validasi dari nilai 1 sampai 100, lalu didapatkan bahwa nilai K terbaik adalah 3, di mana pada K3 memiliki nilai MMC paling rendah dapat dilihat pada gambar. Sedangkan akurasi terbaiknya yang telah kami uji dari 1 sampai 40 terdapat pada K3 yaitu sebesar 93%, dapat dilihat pada gambar. Lalu lakukan penentuan K3 sebagai tetangga terdekat, kemudian dilakukan metode klasifikasi dengan KNN pada atribut tertentu yang telah dibagi menjadi beberapa subset. Jadi dapat memprediksi atribut ganas dan jinak seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini gambar dari akurasi uji. Dan ini hasil gambar dari klasifikasi kelas. Selanjutnya tabel 1 akurasi kanker menggunakan metode KNN. Seperti yang ada pada gambar, kanker dideteksi dengan melihat klasifikasi yang ada. Jika atribut kanker berada di dekat dengan tetangga-tetangga dari kelas 1, jenis kanker tersebut adalah jinak. Dan jika berada dekat dengan tetangga-tetangga dari kelas 0, jenis kanker tersebut adalah ganas. Selanjutnya, conversion matrix digunakan sebagai indikasi dalam peraturan klasifikasi. Conversion matrix merupakan sebuah metode untuk pertimbangan yang menggunakan tabel matriks. Pada tabel 1 dari dataset yang ini memiliki dari
Label yang satu kelas dianggap positif dan yang lainnya dianggap negatif. Pertimbangan dengan confusion matrix menghasilkan nilai akurasi, error, presisi, recall, dan spesifikasi. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji dengan persentase sebanyak 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Di sini didapatkan akurasi dari metode KNN mencapai 93%. Akan tetapi dalam perawatan medis tetap dibutuhkan keahlian dokter dalam menganalisis kemungkinan jinak dan ganesnya kanker. Jika seorang pasien yang kemudian didiagnosis positif kanker ganas harus segera diobati dengan baik. Walaupun dalam kasus kanker jinak, kanker ini dapat membahayakan nyawa pasien apabila dibiarkan tanpa pengobatan. Disinilah peran dokter yang sangat penting dalam menentukan validitas kondisi pasien. Maka kesimpulan dari kasus tersebut yaitu prediksi jenis kanker jinak atau ganas digunakan metode KNN dengan perhitungan indikasi yang salah atau error. Dengan referensi dari berbagai makalah yang telah terdaftar, metode KNN dengan klasifikasi memperoleh hasil paling akurat sebanyak 93%. Ada banyak metode lain yang dapat dikombinasikan dengan pengerjaan paper ini untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat. Keterbatasan dataset dan jumlah dimensi dataset juga dapat diperluas atau ditambah sehingga memungkinkan variasi dalam nilai prediksi di paper lain. Selanjutnya, penerapan metode ini ke dataset lain juga dapat digunakan untuk pekerjaan masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.